Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 117-120. Suking mengangguk dan berkata, "Ayahku mengatakan hal yang sama." Li Fugui menghela nafas dalam hati. Mengapa begitu sulit bagi saya? Tapi ini adalah akhir dari masalah. Mari kita berlatih mengemudi bersama. Gao Yunru menyalakan kendaraan perlahan, dan segera, dia melaju ke arus lalu lintas. Setengah jam kemudian, mereka bertiga datang ke sekolah mengemudi terbesar di Kabupaten Qinglong, sekolah mengemudi Qinglong. Gao Yunru mengenal bos di sini, jadi berjalan lancar. Jadi dia mendaftar ke Li Fugui dan Su Qing 10 menit kemudian. Li Fugui dan Su Qing sudah duduk di mobil pelatih. Adapun Gao Yunru, dia adalah orang yang sibuk, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk tinggal di sini. Setelah membuat janji untuk menjemput keduanya setelah pulang kerja, Gao Yunru pergi. Selain Li Fugui dan Su Qing, ada dua anak muda lainnya di dalam mobil. Meskipun Su Qing sangat tidak peduli pada semua orang, dia memiliki temperamen yang baik dan penampilan yang glamor. Li Fugui dengan jelas memperhatikan bahwa tidak hanya kedua pemuda itu, tetapi bahkan sang pelatih sering memandangi Su Qing dari kaca spion. "Cantik, kenapa kamu tidak berlatih dulu?" kata pemuda nomor 1 dengan antusias. Su Qing meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. "Pria muda, no semangat laki-laki kita wanita pertama. Mereka semua menolak, jika kamu tidak ingin berlatih, biarkan aku melakukannya." Li Fugui tidak ingin Su Qing dilecehkan oleh orang lain, jadi dia berkata sambil tersenyum. Pemuda nomor 1 mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak berbicara dengan Anda. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang Anda bicarakan?" Li Fugui terkejut, lalu menyeringai, dan berkata, "Anjing. Siapa yang kamu tegur?" Pemuda nomor 1 sangat marah. Di depan seorang dewi seperti Su Qing, yang paling dia takuti adalah kehilangan muka. Siapapun yang setuju akan dimarahi. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Rumput. Pemuda nomor 1 tersipu, membuka pintu mobil, bergegas ke belakang, dan hendak menarik Li Fugui keluar. Li Fugui mengangkat kakinya dan menendangnya, tiba-tiba menendang pemuda nomor 1 itu ke tanah. "Sialan kau!" Pemuda nomor 1 sangat marah, meledak menjadi amarah, dengan cepat bangkit dari tanah, mengambil batu bata untuk menekan benang, dan hendak menamparkan kepala Li Fugui. Li Fugui menendang lagi, boom, pemuda nomor 1 terbang lagi. Berhenti. Pelatih di depan akhirnya tidak tahan lagi, dan berkata dengan tatapan tajam, "Jika kamu ingin bertarung di luar, ini adalah tempat untuk belajar mengemudi, bukan tempat untuk bertarung." Li Fugui berkata dengan tenang, "Pelatih, kamu baru saja melihatnya. Tapi aku tidak melakukannya dulu." Pelatih memarahi kepalanya dan menutupi wajahnya. "Diam. Jika kamu tidak memarahi orang, mereka bisa melakukannya." Li Fugui balas, itu hal pertama yang dia katakan. Wajah pelatih menjadi gelap, menunjuk Li Fugui berkata, "Keluar dari sini." "Apa yang kamu katakan?" Ekspresi Li Fugui berubah jelek. Dia menatap pelatih, lalu menatap pemuda nomor 1 yang bangkit dari tanah. Wajahnya memerah, dan matanya tampak seperti pembunuh. Dia tiba-tiba berkata, "Kamu tidak berada di grup yang sama, kan? Aku menyuruhmu turun, bukan? Apakah kamu mendengar itu?" Pelatih menjadi marah dan menamparkan wajah Li Fugui. Li Fugui juga geram, dan segera keluar dari mobil, lalu meraih pelatih dengan tangan besarnya, langsung menarik pelatih keluar. "Kamu sialan!" Pelatih hanya merasa otoritasnya ditantang, dan hendak memarahi orang lain. Tetapi Li Fugui langsung menamparnya, dan berteriak, "Coba memarahiku lagi." Mendengar ini, pelatih menutupi wajahnya, matanya melebar, ekspresinya tampak sembelit, betapa dia ingin sedih. Dia telah menjadi pelatih di sini selama bertahun-tahun, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang siswa berani mengalahkan pelatih tersebut. Biasanya, siswa mana yang tidak memperlakukannya dengan hormat? Lagi pula siapa yang akan berlatih mobil dan waktu latihan? Kekuatan ini ada di tangannya. Pelatih sangat marah, bersenandung 2 kali,
dan berkata, "Nak, kamu bisa melakukannya. Kamu punya nyali. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan berlatih mengemudi dengan saya, atau saya akan membuat kamu kehilangan SIM." Retak. Li Fugui dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Mengutuk, "Katakan sesuatu. Aku akan menamparmu, jika kamu tidak percaya padaku, cobalah." Langsung terlihat merah, terlalu sombong, memukul pelatih pada hari pertama belajar mengemudi. Apakah ibu ini di sini untuk belajar mengemudi atau bermain sebagai pelatih? Siapa di antara kalian yang keberatan? Mata Li Fugui seperti kilat. Meskipun dia berbicara tentang siapa, matanya bola-balik antara wajah pemuda nomor 1 dan pemuda nomor 2. Pemuda nomor 2 sebenarnya tertegun untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba terbangun seperti mimpi. Dengan senyum minta maaf di wajahnya, dia buru-buru berkata, "Kakak, saya tidak keberatan. Saya tidak punya keberatan dengan caramu mengalahkanku, Li Fugui." Menyeringai, mengangguk puas, Su King mengerutkan kening dan berkata, "Li Fugui, lupakan saja, kita di sini untuk belajar mengemudi. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan pelatih, tidak mudah mendapatkan SIM. Jangan jatuh ke tanganku, jika kamu jatuh ke tanganku, kamu akan habis." Li Fugui sedikit tersenyum, mengangkat tangannya, dan menamparkan telinganya lagi. Retak, pipi pelatih di kedua sisi bengkak seolah-olah menggembung. "Aku tidak berbicara, untuk apa kamu memukulku?" Paru-paru pelatih akan meledak. Li Fugui terkekeh, dan berkata, "Apakah kamu masih membutuhkan alasan untuk memukulmu?" Pelatih mengundangnya ke perjamuan hitam, dan hampir pingsan. Saat ini, satpam sekolah mengemudi telah memperhatikan situasi di sini, dan banyak pelatih serta satpam datang. "Pang tua, apa yang terjadi?" Siswa memukul pelatih, aneh. Banyak pelatih mendecakkan lidah, wajah mereka memang penuh keterkejutan. Pelatih Pang sangat sedih hingga dia akan muntah darah, dan dia menatap dan berkata, "Kalian semua tahu, mengapa kalian tidak menyelamatkanku?" Tampar, Li Fugui menamparnya lagi. Banyak siswa terlihat sangat lega. Ini bukan hari pertama bagi mereka untuk berlatih mengemudi. Instruktur mengemudi lebih baik dalam pamer daripada satu. Dimarahi dan dipukuli hanya bisa menelan amarah mereka. Lagi pula jika menyinggung pelatih bukan hanya iseng, bukan hanya buang-buang waktu, tapi juga buang-buang uang. Li Fugui adalah orang yang tak tertandingi dan galak, yang membuat mereka sangat senang melihatnya, tetapi mereka juga tahu bahwa Li Fugui mengalahkan pelatih, dan akhirnya mungkin tidak akan baik. "Mengapa kamu memukul seseorang?" Beberapa satpam menarik pelatih Pang untuk berdiri, menatap Li Fugui dengan ekspresi tidak ramah. Li Fugui berkata dengan tenang, "Dia memukulku lebih dulu." Penjaga keamanan mencibir, dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa menanganinya sendiri." Pelatih Pang berteriak, "Aku tidak menginginkan murid ini lagi. Siapapun yang kamu suka akan mengambil dia bersamamu." Para pelatih lainnya tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, tidak ada yang mau membawa seseorang yang berani mengalahkan pelatih. Pelatih Pang mencibir di sudut mulutnya saat ini. Li Fugui hanya punya dua pilihan, pergi dan membayar uang sekolah sebagai kompensasi, atau memohon padanya dengan patuh. Sekolah mengemudi King Long memiliki reputasi yang bagus dan biaya yang tinggi, yang menelan biaya 7 atau 8 ribu per perjalanan. Menurut pendapat pelatih Pang, bagaimana mungkin Li Fugui, seorang udik pedesaan, memberikan uang sebanyak itu? Jadi pada akhirnya, Li Fugui hanya bisa datang untuk memohon padanya. Dan ketika itu ada di tangannya, tidak bisakah dia menanganinya seperti yang dia inginkan? Pelatih Pang menatap Su King dari waktu ke waktu. Dia tahu bahwa Li Fugui mengenal Su King, jadi dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia harus membiarkan wanita ini tidur dengannya. Tidak, tidur beberapa kali, dan biarkan dia tidur dengannya. Dia, Li Fugui setuju untuk memaafkan setelah kehilangan uang. Su King berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi. Pergi, aku sudah membayar uangnya, jadi aku tidak akan pergi." Li Fugui tidak ingin menderita, jadi mari kita tidak membicarakannya dia benar sejak awal.
bahkan jika dia salah, dia tidak siap untuk mengakuinya. Su King tidak berbicara lagi. Dia hanya tidak ingin menyusahkan Gao Yuru, dan dia tidak ingin mempermasalahkan hal-hal kecil. Jika tidak, dengan kontaknya sendiri, akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan instruktur sekolah mengemudi kecil. Li Fugui menunjuk ke hidung pelatih dan berkata, "Hari ini, saya akan membiarkan Anda terus merawat saya." Pelatih Pang tersenyum, dan berkata dengan jijik, "Saya tidak mengajari Anda. Jika Anda ingin saya mengajari Anda, tidak apa-apa, kamu berlutut dulu turun dan mohon padaku. Mungkin aku akan setuju." Tampar, di bawah tatapan semua orang, Li Fugui menamparnya lagi. Berhenti, dua satpam menangkap Li Fugui. Mereka adalah satpam sekolah mengemudi. Jadi mereka tentu saja ingin melindungi keselamatan pelatih sekolah mengemudi. Li Fugui berdiri di tempatnya, tidak mengelak atau menghindar, dengan cibiran di wajahnya. Kedua satpam, satu di kiri dan satu lagi di kanan, masing-masing menekan bahu Li Fugui, dan hendak membawa Li Fugui pergi secara langsung. Tetapi segera kedua satpam itu terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka dengan paksa, ginjal Li Fugui tertancap di tempatnya seperti paku, tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika kedua satpam itu memiliki keraguan tentang hidup mereka, tubuh Li Fugui bergetar, dan dengan gelombang kekuatan, tubuh kedua satpam itu langsung terguncang. Pelatih Pang tertegun. Bukannya dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan besar, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang sama menakutkannya dengan Li Fugui. Hentikan, tepat ketika pelatih Pang merasa bahwa dia pasti akan dipukuli, seorang pria paruh baya bergegas mendekat. Itu bosnya ada di sini, sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Hei, anak muda itu impulsif. Bos sekolah mengemudi King Long dikatakan memiliki latar belakang yang bagus. Dia membuat masalah di sini, jadi dia bisa mendapat manfaat darinya, makan buah. Pokoknya, pelatih Pang pasti malu. Itu benar, tapi pelatih Pang bukan vegetarian, orang ini, TSK, mengerikan. Banyak pelatih dan siswa berbicara tentang itu. Kebanyakan dari mereka sangat senang. Lagi pula, apakah itu rasa malu pelatih Pang atau kemalangan Li Fugui? Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Su King mengerutkan kening dan berkata, "Li Fugui, jangan lakukan apa-apa, aku akan menelepon, aku akan menangani masalah ini." "Tidak perlu," Li Fugui melambaikan tangannya. Jika dia berani melakukan sesuatu, dia secara alami akan memiliki modal untuk menyelesaikannya mengandalkan wanita untuk segalanya bukanlah gayanya. "Bos, lihat, murid baru ini. Di hari pertama, pantatnya bahkan tidak panas. Dia tidak hanya memukul siswa lain, tetapi juga pelatih. Jadi Anda tidak punya pilihan selain membuat keputusan untuk saya." Begitu pelatih Pang melihat bosnya, dia langsung berteriak dengan ingus dan air mata. Dan dia tidak lupa mengangkat kepalanya agar bos bisa melihat wajahnya seperti kepala babi dari sudut terbaik. Tidak diragukan lagi bahwa Pang pelatih menjual dengan menyedihkan, lagi pula, di depan begitu banyak orang. Pelatih Pang, sebagai pelatih sekolah mengemudi, dipukuli. Jika ini tidak ditangani dengan benar, apa yang akan dipikirkan oleh pelatih lainnya? Pelatih Pang memikirkan hal ini, sangat bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa jika dia bukan orang Amerika, sebaliknya dengan IQ-nya, tidak masalah menjadi Presiden Amerika Serikat. Bos memandang wajah pelatih Pang seperti kepala babi, menghela nafas, dan berkata dengan sedih, "Tuan Pang, Pang tua, bagaimana Anda bisa memberitahu saya bagaimana keadaan Anda?" Pelatih Pang menjilat wajahnya dan tersenyum, "Bos, untuk menjaga martabat sekolah mengemudi kita, tidak masalah jika Anda dipukuli. Bos membuat keputusan untuk saya." Ketika pelatih lainnya mendengar ini, mereka langsung memandang pelatih Pang dengan jijik. Mereka telah melihat penyanjung, tetapi mereka belum pernah melihat penyanjung seperti itu. Tapi bukannya tanpa rasa iri di hati mereka. Jika mereka memiliki kesempatan, tentu saja mereka ingin disanjung seperti ini. Masalah ini harus ditangani dengan serius,
bos sekolah mengemudi berkata dengan berat. Pelatih Pang menjadi bersemangat dan berteriak, "Bos, ini harus ditangani dengan serius. Kalau tidak siapa yang akan datang ke sekolah mengemudi kita di masa depan? Bagaimana kita pelatih mengajar siswa?" Bos sekolah mengemudi mengangguk setuju. Lalu berkata dengan serius, "Pelatih Pang, Anda telah dipecat." Pelatih Pang masih penuh senyum, menantikan momen gemilang ketika Li Fugui berlutut di kakinya dan menangis dengan sedihnya, meminta maaf, tetapi dia langsung membeku. Bukan hanya dia, tetapi semua guru di sekitar Lian, para siswa, semuanya tercengang. "Pengusiran, apa situasinya?" Pelatih Pang dengan cepat berkata, "Bos, apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah? Saya dipukuli." Pemilik sekolah mengemudi berkata dengan wajah dingin, "Pelatih Pang, apa yang biasanya Anda katakan di kelas pelatihan? Pelanggan adalah Tuhan. Apakah kamu belajar keras?" Pelatih Pang tersipu dan berkata dengan tajam, "Bos, tapi aku yang dipukul." "Aku tahu kamu yang dipukul, jadi kamu tidak perlu menekankannya, tapi kamu dipukuli. Apakah ada alasan?" Pemilik sekolah mengemudi berkata dengan serius, "Pelanggan kami tidak mungkin memukul Anda tanpa alasan. Bukan, Pelatih Pang, mengingat perilaku Anda yang telah membawa pengaruh buruk bagi kami sekolah mengemudi. Jadi, Anda dipecat." "Bos, bagaimana Anda bisa melakukan ini?" Pelatih Pang menjadi cemas. Jika dia diusir, kemana dia bisa pergi? Memang benar bahwa tidak hanya ada satu sekolah mengemudi di Kabupaten Qinglong, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana sekolah mengemudi lain dapat diperlakukan sebaik itu? Dia di usia ini, dan ada istri dan anak yang menunggu untuk dibesarkan di rumah. Bagaimana dia bisa seenaknya? Pemilik sekolah mengemudi menatap dan berkata, "Mengapa, Pelatih Pang? Anda masih harus mengkhawatirkan saya, bukan? Apakah saya masih harus melapor kepada Anda ketika saya melakukan sesuatu?" "Bos, bukan itu maksud saya." Pelatih Pang memohon, "Ya, tetapi bahkan jika Anda tidak membela saya, Anda tidak dapat memecat saya." Pemilik sekolah mengemudi berkata dengan tidak sabar, "Anda menyinggung pelanggan sekolah mengemudi kami, dan Anda masih ingin saya berdiri siap untukmu? Kamu sudah serius merusak citra sekolah mengemudi kita. Mengeluarkanmu adalah pilihan terbaik." "Bos, aku salah. Selama kamu tidak mengeluarkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Pelatih Pang sedih dan takut. Su Qingmei menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa perkembangan masalah ini akan berubah 180 derajat. Pelatih dan siswa lainnya juga terlihat kusam, dan mereka tidak percaya bahwa Pelatih Pang yang akhirnya dipecat. "Oke, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda di sini. Pang tua, ayo berkumpul, dan pergi ke Fortune untuk mengumpulkan sisa gaji Anda. Anda bisa pergi." Pemilik sekolah mengemudi itu benar-benar tersesat kesabarannya. Pelatih Pang mengertakkan gigi, menatap bos dengan kebencian, dan akhirnya menimpa Li Fugui, berkata, Oke, ini belum berakhir." Mengetahui bahwa tidak ada gunanya terus mengganggu, Pelatih Pang pergi tanpa mengatakan apa-apa. Pemilik sekolah mengemudi tersenyum, memandang Li Fugui dengan patuh dan berkata, "Tuan Li, halo, itu karena saya tidak merawat Anda dengan baik. Untungnya, Anda baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa jelaskan kepada Tuan Gao?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas apa yang terjadi barusan. Untuk menjelaskan, apa yang terjadi sekarang juga membuktikan tebakannya." Pemilik sekolah mengemudi itu segera melambaikan tangannya dengan ekspresi hormat dan berkata, "Di mana? Saya beruntung bisa melayani Anda, Tuan Li. Saya sangat tersanjung." Mengundangnya makan malam, pemilik sekolah mengemudi dengan bijaksana mengatur agar pelatih baru mulai mengemudi lagi. Pelatih baru melihat apa yang baru saja terjadi, dan tahu bahwa Li Fugui memiliki latar belakang yang kuat, dan dia pasti tidak tersinggung olehnya. Seluruh proses pelatihan menghormati Li Fugui, dan dia tidak berani marah sedikit pun. Dia bahkan membawa Su Qing untuk menikmati perlakuan istimewa itu.
Li Fugui sudah sangat pintar, dan dengan pengajaran penuh perhatian dari pelatih baru, hanya dalam satu sore, keterampilan mengemudi Li Fugui langsung diperkenalkan. Sebelum pergi, pelatih baru itu menyanjung dan memuji berulang kali, "Tuan Li, saya telah menjadi pelatih selama bertahun-tahun, saya bisa mempelajarinya di suatu sore. Anda yang pertama, Anda mengatakan sesuatu dengan ramah kepada bos." Semua orang suka sanjungan, tidak terkecuali Li Fugui. Dalam suasana hati yang baik, Li Fugui dan Su Qing naik taksi kembali ke kompleks rumah sakit rakyat. Begitu dia memasuki pintu, Din Su sedang membaca koran di halaman. Ketika dia melihat mereka berdua, dia tersenyum dan berkata, "Fugui, Xiao Qing, bagaimana kabarmu?" "Membual, saya bisa menunjukkan SIM saya hari ini." Li Fugui membual dengan penuh semangat, terlepas dari hanya mengikuti tes SIM. Tidak ada desa Xiaoxi yang memiliki SIM. Kejadian ini membuat Li Fugui sangat percaya diri. Su Qing meringkuk bibirnya, tampak sedikit menghina. Tetapi hatinya santai lagi. Perilaku Li Fugui saat ini pasti mengungkapkan kebenaran, yang juga menunjukkan bahwa Li Fugui tidak berpura-pura menjadi apapun, juga tidak memiliki niat buruk lainnya. Din Su tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Fugui, kamu tidak menyombongkan diri, kan?" Tidak yakin, Li Fugui menceritakan keterampilan mengemudi yang telah dia kuasai secara mendetail, dan dia benar-benar mengatakannya dengan hidung dan matanya, yang membuat orang Din Su melihatnya dengan kagum. Saat makan di malam hari, suasananya juga sangat harmonis. Lagi pula, kesan Su Qing tentang Li Fugui telah berubah sekarang, dan istri Dekan Su bahkan lebih menginginkannya untuk menjadi menantu secara langsung, Li Fugui dan Su Qing. Hanya saja Li Fugui agak malu, kepribadian Su Qing dingin, dan dia tidak banyak bicara pada awalnya. Li Fugui tega berbicara, tapi Su Qing menghargai kata-kata seperti emas, tidak peduli seberapa tebal Li Fugui yang berkulit adalah, dia tidak akan menempelkan wajah panasnya ke pantat dingin. Ketika suasana menjadi semakin canggung, Su Qing tiba-tiba mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit menyakitkan, tetapi dia dengan cepat berpura-pura tidak peduli. Li Fugui sedikit terkejut, dan bertanya, "Dokter Su, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, saya akan kembali ke kamar saya dulu." Su Qing meninggalkan sepatah kata pun, dan bergegas ke atas dengan langkah berantakan. Li Fugui sangat marah, "Aku peduli padamu dengan niat baik. Sikap seperti apa ini? Bukankah hanya mengandalkan wajah yang tampan?" Setelah kembali ke kamar, Li Fugui berbaring di tempat tidur, berpikir untuk kembali ke desa lusa untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Bagaimanapun, dia baru saja kembali untuk mengikuti ujian SIM. Ketika dia sedang menunggu ujian, dia akan terus duduk di rumah sakit selama setengah hari besok, itu sudah cukup. Li Fugui memiliki pengetahuan diri, meskipun dia memiliki nama dokter jenius di kepalanya. Seperti kata pepatah, dia tidak memiliki rambut di mulutnya, dan dia tidak dapat melakukan sesuatu dengan tegas. Dia tidak memiliki dasar, dan diam-diam, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat leluconnya lebih baik memupuk karir. Begitu karirnya berkembang, dia ingin melihat siapa yang berani menunjukkan wajah Li Fugui padanya. Sambil berpikir liar, Li Fugui hendak pergi tidur ketika telinganya bergerak tiba-tiba dan dia mendengar langkah kaki di luar pintu, lalu bel pintu berbunyi. "Siapa itu?" Li Fugui bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Dia tercengang karena Su Qing berdiri di luar pintu. Hanya saja Su Qing tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh yang biasa saat ini. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur di dahinya, giginya menggigit bibir bawahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia malu untuk berbicara. Li Fugui terkejut, dan dengan cepat membantu Su Qing masuk ke kamar, bertanya, "Ada apa denganmu?" "Sakit," Su Qing berkata dengan suara rendah. Li Fugui berkata dengan marah, "Saya berkata Dokter Su, Nona Su, jam berapa sekarang, mengapa? Kamu kedinginan?" Li Fugui terhibur. Dia tidak menyangka bahwa Su Qing, seorang dewi berwajah dingin,
akan menderita nyeri haid sedemikian rupa sehingga dia akan menurunkan sosoknya untuk meminta bantuannya. Li Fugui mencari obat untuk dismenore dalam pikirannya, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa dia harus mempersulit wanita ini dan memberitahu dia betapa kuatnya dia. Su King mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah ada yang harus kamu lakukan? Lupakan saja." Li Fugui berkata dengan marah, "Apakah kamu meminta bantuan? Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu." Su King adalah seorang wanita yang telah meminum tinta asing. Sungguh arogan. Setelah mendengar ini, harga diri saya meningkat, dan saya berjuang untuk pergi. Li Fugui tidak menghentikannya, tetapi berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mengatakan saya tidak akan membantu Anda, dan saya tidak hanya dapat membantu Anda, tetapi juga membiarkan Anda memberantasnya." "Benarkah?" Su King menunjukkan kegembiraan, matanya yang indah. "Segera lihatlah Li Fugui." Li Fugui menepuk dadanya dan berkata, "Kamu tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal ini." Su King menggigit bibirnya, tersipu, dan berkata, "Kondisi apa yang kamu miliki? Katakan padaku." "Jadi pembaruan telah ditangguhkan selama beberapa hari. Maaf, minimum 6.000 kata per hari bulan depan. Pembaruan stabil dijamin bulan ini." "Kamu," Su King malu dan marah. "Kakak, aku takut itu bukan cinta saudara. Jika itu sesuai dengan temperamennya sebelumnya, dia akan pergi sekarang. Tapi fisiknya bersifat dingin, dismenore karena istana yang dingin bukanlah pengalaman manusia. Meski hanya dismenore, hal ini adalah penyakit yang sulit dan bermacam-macam, kebanyakan dokter paling banyak bisa meredakannya. Jika ingin menyembuhkannya, Anda harus melihat konstitusi Anda." Su King telah melihat banyak dokter sebelumnya, tetapi hasilnya tidak efektif. Jika bukan karena reputasi Li Fugui sebagai dokter jenius, Su King tidak akan menundukkan kepalanya untuk mencarinya. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak suka menggonggong, lupakan saja, kamu bisa pergi." Su King ingin memotong Li Fugui menjadi beberapa bagian, tetapi dia tidak bisa melakukannya jika dia ingin dia pergi, jadi dia bisa melakukannya, hanya menanggung malu, berkata, "Kakak, kakak. Ah, aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Katakan lagi." Li Fugui membuat 1 inci dari itu. Su King tersipu, dan berkata, "Kakak." Li Fugui tersenyum, dan menyimpannya ketika dia melihatnya, menunjuk ke tempat tidur, dan berkata, "Oke, kamu berbaring." Su King berkedip dengan marah, dan berkata, "Li Fugui, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda hanya ingin mempermalukan saya, tujuan Anda telah tercapai." Li Fugui berkata dengan serius, "Saudari Su, Anda telah salah paham dengan saya. Dismenore adalah sindrom dingin. Tidak hanya diperlukan resep positif, tetapi juga itu membutuhkan pijatan, akupuntur, dan moksibusi untuk memberantasnya sepenuhnya. Saya tidak mempermalukan Anda." Su King ragu, melihat kata-kata Li Fugui logis. Jadi dia tidak bisa menahan diri, menggigit bibirnya dan berbaring. Ini adalah tempat Li Fugui baru saja berbaring. Anda bahkan bisa merasakan panas yang ditinggalkan oleh Li Fugui. Belum lagi, Su King segera merasa tubuhnya sedikit lega, dan dia tidak terlalu kedinginan dan tidak nyaman. Dalam hati saya juga mempercayai pernyataan Li Fugui. Li Fugui menggosok tangannya dengan tidak sabar, dan berkata, "Saudari Su, aku ingin memijatmu. Nah, ini semua untuk mengobati penyakitmu. Jangan panggil aku hooligan." Su King mendengus dingin di dalam hatinya, dan berkata di mulutnya, "Ayo, Li." Fugui menggosok dagunya, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali posisinya dan memanfaatkannya. Dia benar-benar mengeluarkan napas kemarahan. Pertama, 2 tangan besar diletakkan dengan ringan di perut Su King. Dan lalu Li Fugui memotivasi metode medis yang diwarisi oleh Qian Kun. Aliran panas mengalir ke telapak tangan Li Fugui, dan Li Fugui menekannya secara ritmis. Tubuh Su King bergetar, dan dia mengeluarkan suara erangan rendah dengan nyaman. Wajahnya langsung memerah, dan rasa panas dan mati rasa dari tubuhnya membuatnya merasa seluruh tubuhnya gemetar.
Panas sekali, begitu nyaman, lambat laun, Su King juga lupa merawat pertahanan Li Fugui. Suara ekstasi terus terdengar. Keluar dari mulutnya, dysmenorrhea yang asli sudah lama menghilang. Tetapi dia sangat menikmatinya dan berharap kekuatan Li Fugui akan lebih kuat dan jangkauannya dapat diperluas, bukannya terbatas pada perut bagian bawah. Oke, setelah setengah jam, Li Fugui menarik telapak tangannya dan dahinya berkeringat. Sialan, pekerjaan ini benar-benar tidak dilakukan oleh manusia. Mengambil keuntungan adalah mengambil keuntungan. Xiangyan adalah milik Xiangyan. Tapi ini adalah pekerjaan fisik, dan menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuknya. Tidak kecil. Namun, Su King sepertinya belum mendengar kata-katanya, masih berbaring, mata terpejam, dengan ekspresi senang, dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Mengapa kamu berhenti?" Li Fugui tersenyum sedih, dan bertanya balik, "Saudari Su, kakak, apakah kamu masih menginginkannya?" Su King segera membuka matanya, wajahnya memerah, dia menatap Li Fugui dengan tajam, dan segera bangun dari tempat tidur, berharap dia bisa menggali lubang dan berbaring untuk mengubur dirinya sendiri. Tetapi ketika Su King berjalan keluar dari kamar, dia tiba-tiba aku tertegun. Li Fugui juga tertegun. Karena Ibu Su King sedang memegang sepiring irisan buah, berdiri di sana dengan tatapan kosong, memandangi mereka berdua. "Bu, kenapa kamu di sini?" Su King mengerang dalam hatinya, mengetahui bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ibu Su melihat kemerahan di wajah Su King dan kaki gemetar. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, dia merasa bahwa dia memahami sesuatu. Li Fugui melihat mata Ibu Su juga menjerit dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Ibu ini adalah lumpur kuning yang jatuh dari selangkangannya. Dia terbang jika tidak. Jika Dekan Su berpikir bahwa dia telah menggunakan beberapa cara untuk menggertak Su King, maka itu adalah oke. "Xiao King, ini Guoqi. Kamu harus berbagi dengan Fugui." Ibu Su juga merasa bahwa dia tidak boleh datang. Tetapi dia tidak hanya tidak memiliki urusan di wajahnya, dia menyerahkan Guoqi dengan senyum di wajahnya, dan kemudian dia akan pergi. "Tunggu, Bibi. Semuanya bukan seperti yang kamu pikirkan." Li Fugui merasa bahwa dia perlu menjelaskan. Ibu Su menoleh dan berkata, "Fugui, kamu tidak perlu menjelaskan. Bibi bukanlah tipe orang yang tidak mengerti masa lalu. Tidak apa-apa, dapatkan sertifikatnya kapan-kapan." "Sertifikat? Apa-apaan ini?" Li Fugui tercengang. Su King juga tercengang. Tapi aku merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini Li Fugui jelas memanfaatkannya. Mengapa dia tampak lebih cemas daripada dia untuk menjelaskan dengan jelas saat ini? Dengan kepergian Ibu Su, Li Fugui sedikit bingung. Kurang dari bear lebih besar dari. Su King memulihkan wajahnya yang dingin, dan hendak pergi dengan buah di tangannya. Li Fugui hanya memecahkan toples dan berkata, "Aku akan meresepkan obat untukmu besok. Selain itu, pijatan semacam ini, sekali minggu, dalam sebulan, kamu akan bisa menyingkirkannya." "Oke, aku mengerti." Su King tidak menoleh ke belakang, dan pergi bersama Guoqi. Li Fugui sangat tertekan. Namun, setelah kembali ke kamar, Li Fugui tiba-tiba menemukan ada aroma samar yang keluar dari kedua telapak tangannya, yang baunya sangat menyenangkan. Li Fugui akhirnya merasa nyaman di hatinya, mencium aroma ini, dia tertidur perlahan, dan bahkan bermimpi erotis yang besar. Keesokan harinya, ketika Li Fugui turun untuk sarapan, dia menemukan bahwa Su King sudah pergi bekerja. Cara Ibu Su dan Din Su memandangnya membuatnya sangat gugup. "Fugui, aku belum mendengar kamu berbicara tentang urusan keluargamu." Din Su memulai, Ibu Su segera berkata, "Fugui, bawa orang tuamu lain kali. Mari kita bertemu satu sama lain, dan kita bisa membicarakan hal-hal di masa depan." Kulit kepala Li Fugui mati rasa. Jika Li Xiuling dan Su Wanwan tahu tentang ini, masih harus memakannya mentah. Selain itu, bahkan Gao Yunru, Li Fugui tidak berani memberitahu dia. Setelah memeras otaknya,
Li Fugui tidak punya pilihan selain menggambarkan pengalaman hidupnya sebagai sangat menyedihkan. Tentu saja dia tidak berbohong, dia hanya membuat sedikit karya seni. Setelah mendengar ini, Dekan Su dan Ibu Su benar-benar merasa simpati pada Li Fugui, dan setelah menghiburnya, mereka bahkan menambahkan sebutir telur ke Li Fugui. Setelah Li Fugui mencoba yang terbaik untuk menghadapinya, dia menyelinap pergi ke rumah sakit. Hanya saja, dia baru saja tiba di rumah sakit saat melihat antrian panjang di luar kantornya. Bersambung.